Selamat malam buat kita semuanya. Kita Aspek. Oke, terima kasih. Luar biasa sih sebenarnya hari ini. Ada satu yang kami dapatkan, yang saya dapatkan sekali adalah perjuangan untuk NIT bagaimana bisa menuju yang tadi kami lalui. Yang pertama sekali adalah miscommunication. Pada saat kami keluar dari area sini masuk ke luar, itu adalah saya ingatkan ke teman-teman bahwa kita akan meminta atau menegosiasi atau menjual produk ataupun ngamen. Tapi sampai di mobil kita dapat Livina. Di Livina itu memang kita bisa lebih dari teman-teman kami bisa dapatkan sebenarnya. Pada saat, kenapa saya katakan demikian? Karena kami negosiasi dengan drivernya. Driver ini, bapak ini adalah pengusaha. Dan pada saat kami negosiasi, oke, jalan mulus, masuk kami semua, di dalam mobil kami negosiasi. Teman-teman, aku minta mereka untuk minta support dari bapak ini. Kita memberitahukan bahwa kita harus mencapai yang 750.000. Mereka kita tidak seperti itu, Des. Di sana di pos 1 kita akan dapatkan uang yang 250.000 itu, salah mindsetnya. Jadi di sana kami lebih duluan, 1 jam kami muter-muter. Jadi kami meeting lagi, meeting. Saya bilang, loh ini kali kita menyerahkan loh, bukan mengambil. Kita menyerahkan. Tapi akhirnya tim dari pos 1 datang, kami teriak. Kami lalu di sini, gimana? Mana duitnya? Tapi tinggal katanya kalian menyerahkan. Wow, saat itu pun kita bergerak. Kita harus dapatkan duit yang 40.000 yang pertama ya. 42 harus dengan amin. Kita terpaksa. Tapi door to door kita nego dengan orang lain lagi, kita pasti dapat. Sampai ke Polres ya, kita dapatkan dana besar juga lagi di sana dengan cara negosiasi dengan pihak sana untuk ngepel. Yang penting kita dapatkan bukan asli ngepel, tapi cuma kita diuji, kita dapatkan dana dari mereka sampai di apa namanya sampai akhirnya kita ke Ria Busana ya. Dari Polsek ke Ria Busana, gimana caranya kita dapat uang, terus kita bantu jualan dengan berbagai cara, sampai joget-joget sama Mickey Mouse, sama baju-baju di sana, kita jualan diskon di bawah-bawahin kita dagangan baju 70% sampai naik ke bangku, naik joget-joget. Akhirnya dikasih juga. Terus kita juga diambilnya 30.000 terus kita convert di mob, berharap dapat duit yang lebih sebenarnya. Cuma nggak dikasih uang karena mereka nggak pegang uang katanya, tapi mereka bantuin stopin kita kendaraan untuk kita. Jadi kami itu dikawal jadinya seperti kita anak yang lebih di jalan itu kita lebih dianggap di stop. Jadi yang lain nggak boleh lewat, kami duluan yang boleh. Itu ada banyak kisah-kisah yang paling utama, yang paling detik-detik terakhir adalah pada saat masuk, karena kami lebih duluan. Jadi pada saat masuknya bayar? kita tidak bayar, kita negosiasi dengan tukang ininya karcis, tapi nggak dikasih. Bagaimanapun caranya kita bisa bernegosiasi dengan mereka, tapi nggak dapat hasil. Oke, kalau memang nggak seperti ini, saya ambil alih. Oke, dengan penumpang kita minta tolong, Pak, numpang di mobil Bapak. Oke, mereka nggak bisa, kami full, tapi kami akan kasih kalian tiket. Oke, 3 dapat 3. Oke, teman-teman dari yang lain sudah datang. Waduh, kayaknya kita akan bakalan ini akan terjadi sesuatu peperangan menarik tali di sini. Kita turun ke bawah, teman-teman dari yang dapat, mereka ngikutin. Udah balik ke atas, dapat tiketnya, kita langsung masuk. Itu sih. Intinya kita berhasil hidup, Pak. Oke, baik. Mau tanya begitu? Ada?
Uangnya dapat 218. Oke, kelompok kedua. Apa? Ya, selamat malam teman-teman. Kita di kelompok 2, jadi kita tadi keluarnya itu kedua. Pertama kita ketemu sama tukang pisang di depan hotel. Nah, kita nanya tuh sama tukang pisangnya, "Pak, kita boleh bantu gak, Pak?" Begitu, kita bantu jualan, kita nego-nego berapa. Nanti hasil yang pisang itu nanti kita bantu. Akhirnya dia mau, kita bantu jual. Pertama itu kita ke polisi. Oh ya, di jalanan kan lagi macet, kita jual ke penumpang, ya, ke bapak-bapak gitu. Kita ngejualnya satu sisir itu 30.000 ya, kurang lebih 30.000. Harga dari si tukang pisangnya itu 15.000. Ya, terus setelah itu kita kurang lebih ngambil empat sisir. Yang kedua itu memang laku untuk satu sisir penuh. Terus yang terakhir kita jual ketengan, Pak. Jadi satu sisir ada yang 5.000 kita jual, ada yang satu sisirnya bahkan 10.000 kita jual. Ada yang beli? Ada, tapi yang beli alhamdulillah. Terus dari kita setelah kita bermuter keuntungannya itu, akhirnya kita berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa untung lebih besar lagi. Akhirnya kita menelusuri jalan sambil nanya lokasi yang saling lanjutnya kita harus capai, kan tahu ya. Setelah itu kita berpikir untuk beli aqua. Akhirnya kita beli aqua, kita punya uang 5.000, satu aquanya 500 rupiah, kita dapat 10. Lalu kita jual satu aquanya itu 5.000 sampai 10.000 satu buat gelasnya gitu. Terus akhirnya takjub juga ada yang mau beli gitu dengan kita, "Ayo dong Pak, tolong dong Pak, kita lagi ada games nih, kalau kita nggak bisa jualnya sampai habis kita nggak bisa pulang," gitu kan. Terus yaudah, akhirnya banyak yang mau tolong. Begitu sampai di kantor pos, kita punya lihat kantor pos di seberang, kita punya ide buat jualan di sana. Kita nyebrang, kita jual aqua kita di sana. Banyak juga yang beli gitu, dan ternyata di depan itu lagi ada klub bola Persib yang lagi minta donasi. Kita berusaha di situ buat jualan juga, ternyata mereka mau kasih kita kue. Kue itu bukan kita makan, tapi justru kita jual juga. Dari 2 dus kue itu, satu kue itu kita jual 5.000 sampai 10.000 juga. Akhirnya setelah terkumpul dana-dana lagi, udah mau sampai tahu, kita berpikir untuk beli telur. Telur itu kita harus beli 5, kita tawar dengan harga 7.000. Menyusuri jalan lagi, kita ketemu kantor polisi, dan bapak polisi itu pun saya sudah merayu-rayu supaya dia beli aqua kita dan pisang kita. Akhirnya dia mau, udah dijual ketengan juga, dan dia juga mau bantu. Pisangnya itu kita jual berapa ya? 5 sampai 10.000 sama polisi itu, dan dia mau beli juga. Terus jalan terus, aqua habis. Akhirnya aquanya habis nih Pak, sedangkan keuntungan kita lumayan banyak nih Pak. Kita berpikir lagi bagaimana cara supaya dapat untung. Akhirnya kita beli aqua, kita kan di Indomaret dan sebelahnya factory outlet kan. Kita lihat tuh orang-orang di factory outlet, hotel tuh gimana sih, hotel ya? Aku nggak tahu itu hotel atau FO, tapi di situ rame. Aku ngeliat potensi buat kita jualan di situ juga rame. Akhirnya kita coba jualan sisa aqua, laku habis, dan akhirnya kita coba ke Indomaret beli aqua, ternyata di sana lagi ada promo. Untuk aqua merek Indomaret itu satu kardusnya cuma 19.000, isinya 48. Akhirnya dari 48 itu kita bagi 5. Kita akhirnya dagang di situ sampai diusir security. Katanya nggak boleh dagang di situ, ya kan? Nggak boleh dagang di situ, tapi kita berusaha buat tetap aja
dagang sampai benar-benar diusir baru kita keluar, dan di situ kita lumayan cepet dapat untungnya sih Pak, karena mereka banyak yang kasihan juga ya, terus mau nolong juga, terus sempat ke kantor polisi, ke ibu-ibu apa sih banyak kari yang akhirnya telur kita yang kita beli dengan harga 7.000 bisa kita jual dengan harga 20.000. Jadi keuntungannya lumayan yang bisa buat kita bayar naik angkot, kan nggak mungkin tuh jauh banget kalau jalan kaki kan udah capek. Akhirnya kita naik angkot dengan ongkos 11.000 untuk menuju ke Tahu ya. Tahu apa sih? Lembang ya, dengan ongkos 11.000 kita berlima menuju Tahu Lembang, itu lumayan jauh juga gitu. Terus dari situ Ya silakan. Terima kasih. Terus dari Palembang, nah di situ kita juga muter-muter di situ. Setelah kita datang ke posnya, maka pengecekan di situ baru kita lihat ada siapa gitu yang duluan di sini gitu. Takutnya ada tim lain udah lewatin di sini atau muter-muter kita kalau cepat gitu. Jadi penting lagi di situ gimana bisanya kita lebih cepat tapi bisa menghasilkan gitu. Kita lebih kerja keras lagi. Kita buat bagi dua tim gitu, 2 ke sana, 3 ke sini. Usahakan kalau mau jual yang untuk pisangnya ini satu-satu aja gitu, dibuat satu bijinya 5.000 gitu. Biar banyak modalnya kan, kita putar di situ maksudnya. Nah udah dari situ baru kita terus lagi ya. Iya kita. Iya. Dari 500 kadang-kadang orang sih benar nih lu jual. Sampai ada yang interogasi kita loh waktu di situ ya. Ini kalian dari mana sih gitu? Kok jual? Jualan kok kenapa nggak menarik gitu? Mereknya juga Indomaret gitu. Ini apa ini gitu digituin. Tapi kita sebisa mungkin jelasin ke dia gimana sampai kita bisa begini, kita bisa mau berjuang untuk bisa sampai ke tempat itu gitu. Gimana dapatin untuk target segini gitu. Dari situ kita terus ya, kita tetap fighting terus. Kita lihat lawan mana nih. Udah kalau lihat sambil lihat jam Pak, bukan lihat jam, maksudnya kita tanya ke orang gitu, tanya ke orang kan kita semua nggak pakai jam ya, jadi tanya ke orang situ jadi jam berapa ini, sempat nggak kita sampai jam 12 sampai ke atas gitu, terpaksa dari situ naik ya, kita naik apa ya, angkot ya, dari situ naik angkot, itu bayar goceng ya, itu nawar lagi itu ke sopirnya. Udah bermohon lagi, kosnya nggak 5.000 sampai di atas gitu. Akhirnya nyampe ya, naik, nah sampainya di dalam mobil itu lucu juga. Udah pikir kan udah bayar 5.000, udah bayar murah, kan gimana ya? Kan penuh ini ya. Masa ini pangkuan berdua ya, yang ceweknya pembelian berdua. Karena saking banyaknya full yang orang kadang pikir, aduh, kasihan juga sih udah bayar 5.000 gitu kan. Tapi kita makan tempat banget gitu, yaudah ini pangkuan gitu. Nah dari situ kita pakai taktiknya, kok kenapa kita nggak jualan juga di dalam ini gitu kan? Ada yang pisang gitu kan, pisang telur sama makanan box tadi tuh sisa tuh. Akhirnya kita tawarin juga tuh. Iya sampai pada heran lagi. Itu dibeli ya, akhirnya dibeli situ, kita modalnya kembali lumayan ya. Iya, waduh pokoknya lucu banget di dalam itu deh. Iya, pas dari situ itu udah kita turun, pas kita turun di atas ya, ketemu sama kelompok dari mana nih Pak Rizky. Wah kita lebih semangat tuh. Wah tadinya mereka itu pas kita lihat mereka nggak bawa apa-apa gitu. Tiba-tiba pas kita beda 5 menit ya, tiba-tiba mereka kok udah bawa tempengan kayak kita gitu. Tapi mereka lebih gede. Oke, kalau kita kan aku aja yang 500, mereka ini. Jadi kita jadi pikir kita, biarlah. Mereka kayaknya kurang nggak main ke retail gitu kan. Kita kan lebih carinya ke retail gitu. Oke, biarin aja gitu kita penting terus sampai di atas gitu. Udah nyampe di atas itu, nah pas itu kita lihat nanya lagi ya jam ya, terus kita tawarin di situ keliling, habis itu apa lagi ya? Enggak, kita waktu itu nanya juga jam, karena di situ kan ditulis di mana buku panduan itu jam 12 harus makan siang, jadi kita kejar juga itu sambil apa deh yang kita lewat, sambil nawarin terus sampai tanya ke atas tuh. Ke daerah makan, rumah makan itu ya, rumah makan itu dekat nggak sama dapur ngebul ya?
Iya, itu juga dikerjain. Iya, jadi nah, di situ juga ya, pas itu ditawarin sepanjang jalur itu, terus ditawarin, nah, pas itu karena kejar waktu kita naik mobil untuk sampai ke enggak tempat makan itu, tempat makan itu, iya. Tapi sebelum itu kita udah jualin telur ya sebelumnya ya. Tapi karena kita pikir lumayan. Sudah nyetor ke pos, udah laporan, telur itu kita jual nanti sampai dekat belum sampai pos kita beli lagi telur. Jadi biar nggak pecah gitu. Iya, takutnya pecah telurnya. Hah? Iya. Iya, jadi terus dari situ. Kita dapat itu lebih banyak Pak seharusnya kalau kita nggak mengeluarkan utang. Jadi di situ Berusaha supaya nebeng besar kayak gini-gini juga nggak ada yang mau berhenti kan. Tambahan itu Pak. iya, jadi di situ kita Nasibnya gitu, pas kita kan juga ada gitu juga kan Pak. Jadi akhirnya kita udah putus asa, mereka juga udah banyak yang datang, akhirnya kita bayar buat masuk ke dalam. Itu sebenarnya uang kita dapetnya lebih dari uang yang kita dapetin sekarang. Dapatnya berapa? 395. Oh, 395. Iya, semua biaya kita keluarin dari mulai biaya angkot, dari Tiketing. biaya tiket, naik sampai cepet. Terus satu lagi semua yang apa kita kerjain itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada berkat dari Tuhan. Jadi dari itu pas kita udah pupus uang kita untuk beli tiket habis, ada di tempat full untuk bus itu ada rombongan bapak-bapak mau pulang gitu. Jadi kita nawarin, tahu-tahu nasib baik Pak, orang itu nggak mau akuanya, dia kasih kita 100.000 kita ambil aja gitu. Ya. Itu di mana? Di dalam terminal. Oh, di dalam. Iya, udah masuk masuk ke dalam itu. Iya. Iya, di sana kita dapat 100.000. Jadi uang kita kembali lagi. Iya, terus kita pas baru masuk ke tiket itu udah kita bayar. Pas baru masuk bayar udah ada bus besar, kita langsung stopin, Pak mau numpang gitu loh ke atas gitu. Jadi mereka nawarin, mereka ngizinin itu ternyata itu anak ITB. Nah. Iya, jadi mereka nawarin kita duduk. Kita nggak duduk di lantai atau berdiri di busnya, malah dikasih tempat duduk gitu. Nah, Karena terus mereka juga beli aqua kita juga ya. iya, malah dibantuin. Terus mau ditambahin modal lagi, ini masih ada akuanya mau diambil silakan gitu. Terus jualan lagi katanya gitu. Udah sih itu aja Pak. Oh iya. Oke, luar biasa kawan dia. Ya, dua kelompok yang maju Bapak Ibu bisa lihat ya. Sebetulnya dalam dunia bisnis, dalam dunia penawaran, dalam dunia marketing itu hanya berani menawarkan. Kalau orang Jawa punya pepatah wani ngepluk. Wani ngepluk itu apa ya? Wani ngepluk itu tidak malu. Tidak malu menawarkan. Dan memang seperti itu sebetulnya. Ujung-ujungnya kan cuma apa ya? Ujung-ujungnya kan cuma